Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, mari kita buka cerita ini dengan bersholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sebagai dukungan agar kami terus bisa menghadirkan kisah yang membuka mata hati. Pernahkah kalian mendengar tentang pejabat tinggi yang ijazahnya diragukan keasliannya? Bagaimana jika ternyata ada seseorang yang diam-diam menyimpan salinan ijazah tersebut di balik rak buku lamanya? Sore itu, langit Jogja mendung. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah yang baru saja dibasahi hujan. Seorang pria bersetelan jas hitam berhenti di depan sebuah rumah tua di kawasan kota gede. Di tangannya, ada catatan kecil berisi nama dan alamat. Ia mengetuk pintu kayu tua yang warnanya mulai memudar dimakan usia. Pintu dibuka perlahan. Seorang lelaki sepuh berkacamata muncul dari baliknya. Matanya menyipit melihat tamunya. "Permisi, saya Tom Lembong. Boleh saya bicara sebentar soal Mulyono dan skripsinya?" Wajah sang dosen tua tampak terkejut. Ia tak langsung menjawab, hanya mempersilakan tamunya masuk ke dalam rumah yang penuh dengan rak buku, dokumen, dan debu masa lalu. Tom memperhatikan sekeliling. Tak ada yang mencolok, tapi ada aura kesunyian dan beban dalam ruangan itu. Ia duduk di kursi tamu yang keras dan sudah agak kusam. Sang dosen duduk di seberangnya, diam menunggu. "Saya sedang mencoba menelusuri riwayat akademik Mulyono. Beliau pernah menyebut Bapak sebagai dosen pembimbingnya dulu," ucap Tom perlahan. Dosen itu mengangguk pelan. "Saya sudah lama pensiun, sudah lama sekali. Saya ingat samar-samar saja." Tom mengangguk, lalu mulai bertanya. "Boleh saya tahu tahun berapa Mulyono lulus? Siapa pengujinya? Ada berita acara atau catatan bimbingan yang masih tersimpan? Mungkin." Wajah sang dosen mulai berubah. Ia terlihat gelisah, lalu tersenyum tipis. "Maaf, ingatan saya sudah kabur. Banyak mahasiswa saya waktu itu." Ia pun berdiri. "Saya buatkan teh dulu, ya?" Tom mengangguk sambil mengamati ruangan. Begitu sang dosen menghilang ke dapur, tatapan Tom tertuju pada lemari kaca tua di sisi ruangan. Salah satu map coklat tampak sedikit mencuat keluar dari tumpukan. Naluri dan rasa penasaran mendorongnya berdiri. Pelan-pelan ia buka lemari itu. Tangannya menyentuh map yang tampak lebih usang dari yang lain. Di dalamnya, ada kertas yang telah menguning. Ia tarik satu dokumen keluar. Salinan ijazah atas nama Drs. Mulyono. Tom membacanya perlahan. Ada stempel universitas ternama di Jogja. Namun, tanda tangan dekan tampak pudar, dan cap universitas buram serta sedikit miring. Sesuatu terasa janggal. Tanpa banyak pikir, Tom melipat salinan itu dan menyelipkannya ke saku jas. Ia kembali duduk, hanya berselang beberapa detik sebelum sang dosen kembali membawa teh panas. "Silakan," ujar sang dosen, masih dengan senyum yang dipaksakan. Tom menyeruput teh perlahan. "Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman. Saya akan pamit, semoga Bapak sehat selalu." Sang dosen mengangguk. Tapi tatapannya kosong, menembus jendela, seolah ada sesuatu yang selama ini ia simpan dan ingin segera ia lupakan. Tom keluar dari rumah itu dengan langkah cepat. Di dalam saku jasnya, sebuah salinan ijazah yang mungkin akan mengubah segalanya. Ia menatap langit yang kini mulai gelap, lalu membuka ponsel dan mengetik sebuah pesan. "Saya sudah dapat salinannya. Besok kita ke Bareskrim untuk uji forensik." Malam itu, Tom Lembong menginap di sebuah hotel sederhana tak jauh dari pusat kota Jogja. Ia duduk di tepi ranjang, menatap salinan ijazah Mulyono yang baru saja ia temukan. Kertas itu tampak tua, tapi bukan karena usia. Ada bekas lipatan yang aneh, stempel universitas tidak jelas bentuknya, dan tanda tangan yang terlihat seperti hasil scan. Ia mengambil foto salinan itu, lalu mengirimkannya melalui aplikasi pesan kepada seorang kenalannya di Jakarta, seorang ahli forensik dokumen di Bareskrim Polri. Pesan singkatnya berbunyi, "Besok saya terbang ke Jakarta. Ini temuan yang harus diuji.
Saya butuh semua detail forensik. Jenis tinta, jenis kertas, cap, dan font. Pagi harinya, Tom berada di Bandara Adi Sucipto. Di dalam koper kecilnya, salinan ijazah itu disimpan rapi dalam map plastik. Ia tak ingin mengambil risiko kehilangannya. Pikirannya masih penuh tanda tanya. Apakah ini benar-benar palsu? Jika iya, siapa yang memalsukannya? Dan mengapa disimpan di rumah dosen tua itu? Sesampainya di Jakarta, ia langsung menuju gedung Bareskrim. Di lantai atas, ia bertemu dengan Pak Adi, ahli forensik dokumen yang telah menangani berbagai kasus pemalsuan besar. Pak Adi menerima map dari Tom, lalu membukanya dengan sarung tangan karet. Ia mengamati salinan itu sejenak, lalu berkata pelan. Font seperti ini tidak umum digunakan di era tahun yang tertera di ijazah ini. Tapi kita akan pastikan lewat mikroskop dan spektrum tinta. Tom mengangguk. Ia tahu, ini bukan waktu untuk berspekulasi. Semua harus dibuktikan. Dokumen itu dibawa ke ruang laboratorium. Di sana, tim ahli mulai bekerja. Mereka memeriksa cap basah, memotret detail font, membandingkan nomor seri dengan database milik universitas, serta menguji jenis kertas dengan metode cahaya ultraviolet. Selama proses itu, Tom duduk di ruang tunggu dengan gelisah. Waktu terasa lambat. Ia membuka catatan di ponselnya, mencoba mengingat semua nama yang pernah disebut oleh Mulyono dalam pidato atau wawancara publik. Tidak ada satupun yang menyebut tentang dosen pembimbing atau sidang skripsi secara eksplisit. Beberapa jam kemudian, Pak Adi keluar dari lab dengan wajah serius. Ada beberapa indikasi awal yang cukup mencurigakan, ucapnya. Tom langsung berdiri. Pertama, nomor seri pada ijazah ini tidak ditemukan dalam arsip resmi universitas untuk tahun kelulusan yang tercantum. Tom mengernyit. Kedua, tinta tanda tangan bukan tinta dokumen permanen yang biasa digunakan universitas di tahun tersebut. Lebih mirip tinta printer rumahan. Pak Adi menarik napas. Dan terakhir, cap universitas tampaknya bukan hasil tekanan cap basah asli. Polanya terlalu sempurna. Kita curiga itu hasil scan dan cetak ulang. Tom menatapnya tajam. Berapa persen keyakinan Anda bahwa ini palsu? Pak Adi menatap matanya dalam-dalam. Kalau hasil lengkap analisis nanti mendukung dugaan ini, kita bicara pemalsuan serius. Tom menyandarkan tubuh ke kursi. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan lagi sekadar kasus pribadi. Ini adalah skandal yang bisa mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem akademik dan pejabat negara. Namun satu pertanyaan belum terjawab. Mengapa salinan itu disimpan oleh sang dosen tua? Apakah ia bagian dari kebohongan ini, atau korban dari tekanan di masa lalu? Untuk menjawabnya, Tom tahu ia harus kembali ke Jogja. 2 hari setelah hasil awal forensik keluar, Tom Lembong kembali menginjakan kaki di Jogja. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. 2 penyidik dari Bareskrim Polri turut mendampinginya, berpakaian sipil dan membawa surat tugas resmi untuk melakukan klarifikasi terhadap pihak yang berkaitan dengan salinan ijazah Mulyono. Langit Jogja siang itu terasa berbeda. Tidak ada mendung, tapi tekanan suasana jauh lebih berat. Mobil hitam yang mereka tumpangi berhenti di depan rumah tua yang sama, rumah sang dosen yang pernah diam membisu saat Tom bertanya soal masa lalu Mulyono. Pintu rumah terbuka perlahan. Dosen tua itu berdiri di ambang, tubuhnya sedikit membungkuk, tatapannya tampak letih. Tom menyapa dengan hormat. Maaf, Pak. Kami kembali bukan untuk menyudutkan, tapi untuk mencari kebenaran. 2 penyidik memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas mereka. Sang dosen mempersilakan mereka masuk, meski raut wajahnya menunjukkan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Mereka duduk di ruang tamu yang sama. Rak buku di samping lemari kaca tampak tak berubah. Seolah waktu tak pernah berjalan di ruangan itu. Pak, kami ingin konfirmasi mengenai salinan ijazah atas nama Mulyono yang ditemukan di lemari Bapak, ujar salah satu penyidik. Dosen itu menunduk lama. Napasnya terdengar berat. Ia menggenggam jari-jarinya sendiri, gemetar.
Tom membuka map dan mengeluarkan salinan ijazah tersebut. Ia meletakkannya di meja, persis di hadapan sang dosen. Bibir sang dosen bergetar. Itu dulu diberikan oleh Mulyono. Katanya dia butuh referensi tambahan untuk fotokopi ijazah. Dia bilang semua sudah diurus dari rektorat. Apakah Bapak membimbing skripsi beliau? Tanya penyidik kedua. Sang dosen terdiam lama, lalu menggeleng pelan. Secara resmi, tidak. Saya tidak pernah menguji sidangnya. Tapi suatu hari, dia datang membawa naskah, meminta saya membubuhkan tanda tangan sebagai pengesahan. Katanya, semua dosen lain sudah tanda tangan duluan. Tom menghela napas. Pak, berdasarkan hasil forensik, ijazah ini terbukti palsu. Tinta tanda tangan, font, dan nomor serinya tidak sesuai. Ini bukan sekadar kelalaian, ini pemalsuan. Sang dosen menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Suaranya keluar lirih. Saya waktu itu dalam masa pensiun. Tidak ada posisi lagi. Saya pikir, tanda tangan saya tidak berarti apa-apa. Saya tidak tahu akan sejauh ini. Tom menatapnya tajam, tapi dengan nada datar. Tapi kenapa disimpan? Pak, kenapa map itu ada di rumah ini? Selama bertahun-tahun. Sang dosen diam. Lalu berkata pelan, nyaris seperti bisikan. Ada rasa bersalah yang tidak pernah pergi. Saya simpan sebagai pengingat, bahwa saya pernah diam, dan diam itu adalah dosa. Hening mengisi ruangan. Tidak ada yang bicara selama hampir 1 menit. Tom berdiri. Ia menatap rak buku tua itu sekali lagi, lalu memalingkan wajah ke arah pintu. Terima kasih, Pak. Semua sudah cukup. 2 penyidik mengangguk, dan mereka pun meninggalkan rumah itu dengan langkah berat. Di dalam mobil, Tom menatap salinan ijazah itu untuk terakhir kalinya sebelum memasukkannya kembali ke dalam map. Dalam benaknya, potongan-potongan cerita mulai menyatu. Bukan hanya soal pemalsuan ijazah, tapi tentang ketakutan, tentang diam, dan tentang satu map coklat yang memendam dosa masa lalu. Keesokan paginya, suasana kantor forensik Bareskrim di Jakarta jauh dari hiruk-pikuk. Tapi di dalam ruang laboratorium dokumen, ketegangan terasa nyata. Tom Lembong kembali duduk bersama Pak Adi dan tim analis forensik. Mereka baru saja menyelesaikan pemeriksaan lanjutan terhadap salinan ijazah Mulyono. Kali ini lebih dalam dan lebih rinci dari sebelumnya. Selain tinta dan jenis cap, kami juga periksa lapisan mikroskopik pada tanda tangan. Ucap Pak Adi sambil membuka lembaran laporan. Tom mendengarkan penuh perhatian. Dan hasilnya, Pak Adi menatap tajam. Tanda tangan dekan dalam ijazah ini tidak memiliki tekanan khas tanda tangan manusia. Tidak ada goresan bertumpuk, tidak ada inkonsistensi arah tinta. Pola-pola ini mengindikasikan bahwa tanda tangan tersebut adalah hasil cetak digital. Tom menyandarkan tubuh ke sandaran kursi. Napasnya berat. Jadi, dipalsukan sepenuhnya. Lebih buruk dari itu, ujar Pak Adi. Kami juga melakukan pemindaian terhadap sisa-sisa partikel jari pada dokumen tersebut. Salah satu sidik jari yang tertempel di tepi kanan atas cocok dengan milik Mulyono, yang pernah kami rekam saat dia menjabat di kementerian. Tom terdiam sejenak. Jadi, Mulyono sendiri yang memegang dan mungkin mencetak ijazah ini. Kemungkinan besar, iya. Sidik jarinya ditemukan di lembaran utama dan juga di bagian belakang map. Tom mengangguk pelan. Setiap temuan semakin mengunci satu kesimpulan besar yang tak bisa dihindari. Ijazah itu bukan hanya palsu, tapi diproduksi sendiri oleh pemiliknya. Tapi masih ada satu bagian yang mengganjal di benak Tom. Ia membuka catatan kecilnya. Saya ingin pastikan satu hal. Dulu, universitas ternama di Jogja punya sistem pencatatan nomor seri ijazah. Bukan? Betul, jawab Pak Adi. Kami sudah bandingkan dengan arsip resmi tahun kelulusan yang tertera di dokumen ini. Nomor serinya tidak ada dalam daftar. Bahkan, urutan formatnya salah total. Mereka menggunakan pola tahun program fakultas nomor. Tapi yang ini, acak. Tom menutup catatannya.
Bagaimana dengan watermark kertas ijazah? Pak Adi membuka hasil sinar ultraviolet. Tidak ada watermark asli universitas. Kertas ini kertas HVS biasa, bukan kertas ijazah resmi. Dari segi bahan, sudah pasti palsu. Di titik ini, teka-teki yang selama ini kabur mulai menemukan bentuknya. Semua bukti saling menguatkan. Tidak ada lagi ruang ragu. Namun satu langkah terakhir masih tersisa. Konfirmasi ke universitas tempat Mulyono mengklaim dirinya lulus. Tom pun langsung membuat janji dengan bagian arsip akademik universitas ternama di Jogja. Ia ingin memastikan, secara administratif, apakah nama Mulyono benar-benar pernah tercatat sebagai mahasiswa, apalagi sebagai lulusan. Sore itu juga, ia kembali terbang ke Jogja. Saat ia mendarat, satu pesan masuk ke ponselnya. Dari petugas arsip kampus. Kami sudah cek data. Tidak ada nama Mulyono tercatat sebagai mahasiswa di tahun manapun. Tom membacanya dengan pandangan kosong. Rasanya seperti menatap lembaran sunyi yang telah lama disembunyikan dari cahaya. Di tangannya, ada salinan ijazah yang sepenuhnya palsu. Dan kini, tidak ada lagi yang bisa menyangkal. Sidang lanjutan diadakan di Pengadilan Negeri Tipikor Jogja. Ruangan penuh sesak. Wartawan, mahasiswa, aktivis, bahkan warga biasa turut hadir. Semua menantikan satu hal, momen saat Mulyono diminta menunjukkan ijazah asli miliknya. Di luar ruang sidang, layar besar disiapkan. Rakyat ingin menyaksikan langsung jalannya persidangan, karena kasus ini tak lagi hanya soal hukum, tapi soal kejujuran seorang mantan pejabat yang pernah mereka hormati. Jaksa berdiri, membuka berkas. Saudara Mulyono, sesuai dengan permintaan majelis, hari ini kami minta Anda membawa ijazah asli yang Anda klaim sebagai bukti kelulusan dari universitas ternama di Jogja. Mulyono berdiri. Wajahnya tenang, bahkan terkesan terlalu tenang. Ia mengangguk, lalu membuka map coklat dari tas kerjanya yang lusuh. Dari dalamnya, ia keluarkan selembar kertas yang dilaminating. Ia menyerahkannya kepada panitera. Ketua majelis hakim meminta salinan diperlihatkan ke layar besar, agar semua yang hadir bisa melihat. Begitu tampak di layar, ruangan menjadi hening. Ijazah itu terlihat rapi, bersih, dan mencantumkan nama Mulyono lengkap dengan gelar akademik. Tapi ada yang terasa aneh bagi mereka yang jeli. Logo universitas terlihat buram, tanda tangan dekan tidak alami, dan stempel berwarna aneh. Ketua hakim menatap Mulyono. Saudara yakin ini ijazah asli? Mulyono menjawab datar. Yakin, Yang Mulia. Namun jaksa langsung berdiri. Yang Mulia, kami mohon izin menghadirkan saksi ahli dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Hakim mengangguk. Pak Adi maju ke podium, membawa hasil analisis lengkap. Dengan tenang ia memaparkan, ijazah ini terbukti dicetak dengan printer rumahan, tidak ada watermark, nomor seri tidak terdaftar, tanda tangan digital, dan ditemukan sidik jari milik terdakwa sendiri dalam posisi yang menunjukkan keterlibatan aktif. Pak Adi berhenti sejenak. Kesimpulan kami, dokumen ini adalah palsu. Seisi ruangan gemuruh. Ada yang menarik napas panjang, ada pula yang mengumpat pelan. Beberapa mahasiswa saling pandang, seolah tak percaya bahwa sosok sebesar Mulyono tega melakukan hal seperti ini. Ketua hakim mengetuk palu 3 kali. Tenang. Sidang belum selesai. Namun ketenangan tak lagi mudah dikembalikan. Karena di luar ruang sidang, kabar ini sudah menyebar seperti api di musim kemarau. Di media sosial, tagar ijazah Mulyono palsu langsung jadi trending. Warganet ramai-ramai membagikan cuplikan layar ijazah, tangkapan video reaksi hakim, dan potongan pernyataan saksi ahli. Hari itu, langit Jogja mendung. Tapi yang lebih kelam adalah wajah integritas yang tercoreng karena satu kebohongan yang terpelihara bertahun-tahun. Namun sidang belum selesai. Masih ada saksi kejutan yang akan dihadirkan jaksa. Seseorang yang dulu pernah mengajar di universitas ternama di Jogja, dan konon, pernah satu ruangan dengan Mulyono, meski hanya dalam kebohongan.
Ruangan kembali hening ketika jaksa bangkit dari kursinya. Yang mulia, kami hendak menghadirkan saksi berikutnya. Seorang dosen senior, pernah menjabat wakil dekan Fakultas Ekonomi pada tahun ketika terdakwa mengklaim dirinya lulus. Kami panggil Dr. Harun Sastrowijojo. Sosok tua itu berjalan perlahan menuju podium. Tubuhnya bungkuk, rambut putihnya tersisir rapi, dan langkahnya dibantu tongkat. Tapi sorot matanya masih tajam, seolah menyimpan ratusan lembar kenangan yang siap dibuka kapan saja. Begitu duduk, ia bersuara tenang. Nama saya Harun. Saya mengajar sejak tahun 1985 di Universitas Negeri Jogja, dan pada 1994 sampai 1999, saya menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik. Jaksa bertanya pelan, apakah Anda mengenal terdakwa sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi? Dr. Harun menghela napas. Saya tidak pernah melihat dia. Nama Mulyono tidak pernah terdaftar di antara mahasiswa aktif. Bahkan dalam arsip akademik, nama itu tidak muncul di daftar yudisium maupun absensi ujian skripsi. Layar diperlihatkan. Tampak sistem data lama yang masih disimpan universitas. Kolom demi kolom diperlihatkan, dan nama Mulyono tak pernah ada di dalamnya. Hakim bertanya, apakah mungkin dia kuliah secara informal? Atau hanya masuk sesekali? Tidak mungkin, Yang Mulia, ujar Harun. Setiap mahasiswa wajib registrasi setiap semester, wajib ikut seminar proposal, dan ujian skripsi harus disaksikan minimal 3 dosen. Saya hafal hampir seluruh mahasiswa di angkatan itu. Nama Mulyono tidak ada. Ruangan bergemuruh lagi. Tapi Mulyono tetap diam. Tak sedikit pun ekspresi panik atau gelisah tergambar di wajahnya. Ia seperti sedang menonton sebuah pertunjukan yang tak ada hubungannya dengan dirinya. Jaksa lalu menunjukkan foto lama, seolah hendak menjebaknya. Ini adalah foto wisuda tahun 1996. Kami tandai semua wajah, dan kami minta Anda tunjukkan, mana dari mereka yang adalah Mulyono. Dr. Harun memicingkan mata. Ia melihat satu persatu wajah yang dipajang. Setelah 1 menit penuh hening, ia menggeleng pelan. Tidak ada, katanya lirih. Saya tidak melihat dia di barisan itu. Jaksa menyodorkan foto kedua, dengan mahasiswa dari sudut berbeda. Jawaban Harun tetap sama. Tidak ada. Mulyono tetap membisu. Tapi tiba-tiba, dari barisan penonton, seorang wanita parubaya berdiri. Wajahnya tegang, matanya merah. Saya tahu dia bukan lulusan universitas itu. Dia dulu kerja di toko fotokopi milik suami saya. Dia sering mencetak blanko ijazah kosong. Dia yang ajarkan caranya ke orang-orang lain. Satpam langsung menghampirinya dan membawanya keluar. Namun ucapan itu sudah cukup untuk menimbulkan kehebohan baru. Persidangan dihentikan sementara. Tapi tak ada yang pulang. Karena semua merasa, puncaknya belum datang. Semua belum tahu bahwa malam itu, seorang perwira dari Bareskrim Polri akan membuka sebuah kotak hitam berisi arsip digital yang tak pernah dipublikasikan. Arsip itu, menyimpan rekaman transaksi antara Mulyono dan seorang pejabat kampus bayangan. Dan dari sanalah semua peta akan berubah. Malam itu, di gedung Bareskrim Polri yang berada tak jauh dari Ring 1, sebuah kotak logam dibuka oleh tangan bersarung putih. Isinya adalah satu flash disk lawas, bersampul merah, dengan tulisan spidol, Fakultas E1995 hingga 1999. Perwira penyidik bernama Kompol Randy menatap layar laptop di hadapannya. Beberapa file terbuka. Dan di tengah-tengah itu, ia menemukan folder tersembunyi bernama PMK 212. Dibuka. Isinya, rekaman percakapan, tangkapan layar email lama, hingga dokumen pengajuan ijazah nonaktif yang disetujui oleh seseorang berinisial TP, yang ternyata pernah menjabat sebagai pejabat akademik tidak resmi, berada di luar struktur sah universitas. Dan di sanalah, nama Mulyono tertulis. Tapi bukan sebagai mahasiswa, melainkan sebagai penyumbang dana untuk
penerbitan paket pengganti ijazah tahun 1996, senilai 38 juta rupiah, jumlah yang luar biasa besar di masa itu. Randy mengerutkan dahi. Salah satu file video diputar. Terekam sosok pria tua yang sedang menyerahkan map merah kepada dua orang mahasiswa. Salah satu di antaranya adalah Mulyono muda. Suara di video itu terdengar jelas. Ini bukan jalur legal. Tapi kau sudah bantu kami banyak. Ambil. Jangan pernah bilang siapapun soal ini. Bahkan kepada dosen resmi sekalipun. Video itu berdurasi 27 detik. Tapi dampaknya bisa menghancurkan segalanya. Keesokan harinya, sidang digelar kembali. Jaksa memutar video itu di depan semua orang. Wajah Mulyono pucat. Untuk pertama kalinya, ia menarik napas dalam-dalam. Tidak bicara. Tidak menyangkal. Hakim menatap tajam. Apakah terdakwa mengakui bahwa ijazah ini tidak diperoleh secara sah? Hening. Mulyono memandang istrinya yang duduk di belakang, menangis dalam diam. Anaknya menunduk. Nama keluarga mereka sudah hancur. Dan ia tahu, tak ada jalan keluar. Akhirnya, ia menjawab dengan suara serak. Ya, itu bukan ijazah yang sah. Tapi, saya hanya mengikuti jalan yang ditawarkan kepada saya. Semua orang saat itu melakukannya. Tangis pecah di ruang sidang. Putusan dijatuhkan 2 minggu kemudian. Hukuman penjara 5 tahun, pencabutan seluruh gelar akademik dan administratif, serta pelaporan ke Komisi Etik Negara. Dan di luar gedung, masyarakat ramai berorasi. Tapi bukan hanya karena Mulyono dipenjara, melainkan karena masyarakat akhirnya tahu bahwa di balik nama besar, di balik gelar-gelar akademik, tersembunyi kebusukan yang bertahun-tahun disembunyikan. Dan yang paling menyedihkan adalah, universitas ternama di Jogja itu, sampai hari ini, belum pernah meminta maaf kepada publik. Jangan hanya kagum pada gelar. Lihatlah perjalanan di baliknya. Karena terkadang, ijazah hanyalah selembar kebohongan yang dicetak rapi.